PD ini bisa dikerjakan oleh individu pribadi masing-masing, ataupun kalau teman-teman menggunakan diskusi kelompok itu sangat-sangat direkomendasikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan modul ajar dan video pembelajaran yang disukai oleh penguji. Kalau penguji sudah suka, maka nilainya juga akan tinggi. Dan jika nilainya tinggi, maka kelulusan ada di tangan teman-teman sekalian. Amin. Nah, sebagai pembuka dari video kali ini, perlu diketahui bahwasanya penilaian uji kinerja atau dikenal dengan UKIN menjadi faktor penting dalam menentukan kelulusan PPG, selain nanti ada uji pengetahuan. Adapun yang menjadi penilaian dari UKIN ini adalah fokus pada dua hal. Pertama, perangkat pembelajaran, dan yang kedua adalah video mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Kenapa di sini ada di luar kelas? Jelas ya teman-teman, tahap 1 dan tahap 2 itu diperbolehkan teman-teman combine antara di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama guru PJOK. Lalu kita juga mengingatkan bahwasanya periode unggah dokumen UKP-PPG itu adalah 6 sampai 10 November. Artinya teman-teman diberikan waktu kurang lebih 5 hari saja. Ya, kalau bisa H-3 sebelum tanggal 6 video pembelajaran, terutama untuk yang full ya, kemudian yang edit itu sudah diupload di Google Drive. Karena nanti kalau mendekati di tanggal hari uploadnya itu bakal banyak yang error teman-teman ya. Akhirnya banyak juga teman-teman kita yang upload di YouTube. Dan kalau upload di YouTube itu agak sedikit sensitif karena biasanya ada copyright dan di-delete untuk videonya. Jadi sehingga tidak bisa dibuka oleh penguji. Kemudian kriteria perangkat pembelajaran dan video seperti apa yang bagus dan disukai oleh penguji. Nah, sebagai informasi atau sekedar informasi, tim penilai UKIN itu terdiri dari 2 orang ya, atau 2 personil, yaitu dosen LPTK dan guru yang ditunjuk oleh LPTK untuk membantu penilaian. Jadi nanti antara guru dan dosen itu disinkronkan dan ketemulah nilainya, dan itulah nilai UKIN dari teman-teman sekalian. Oke, penasaran seperti apa? Sebelum kita lanjut, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada yang lain. Ingat, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Jangan lupa sedekahnya 1 subscriber dan like video ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Teman-teman, ada event dari kelas ID, yaitu Merchandise. Ada 10 orang yang beruntung. Ada tumbler, kemudian ada pulpen, kemudian ada buku, notebook ya, dan ini dikemas dalam satu paket yang sangat eksklusif. Teman-teman langsung ke Instagramnya aja di kelas ID. Di sana banyak informasi-informasi menarik juga. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah gambaran ya teman-teman. Nanti untuk perangkat pembelajaran itu tidak perlu kalian upload di Google Drive, karena perangkat pembelajaran itu diupload langsung di aplikasi UKIN dengan kapasitas maksimal 10 Mbps ya, 10 MB maksudnya ya. Kemudian untuk formatnya adalah PDF. Oke. Nah, yang pertama adalah modul ajar atau RPP itu wajib berpusat pada peserta didik, dan peserta didiklah yang menjadi fokus pembelajaran. Dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari kegiatan inti teman-teman sekalian. Jadi tidak guru yang menguasai kelas atau menguasai pembelajaran, tapi peserta didiklah yang aktif di sana, yang banyak kerja di sana, yang banyak diskusi di sana, yang banyak mengerjakan tugas di sana. Ya, jangan banyak guru yang melakukan aktivitas. Jangan berapa puluh menit ya guru menjelaskan. Jangan terlalu banyak menjelaskan ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua adalah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan tidak terlalu banyak. Jadi berapa standarnya Bang? Standarnya adalah 2 dan 3, maksimal 3. Kenapa? Karena materinya juga sedikit. Kenapa sedikit? Karena hanya 2 jam pembelajaran aja. SD itu adalah 70 menit,
SMP 80 menit, dan SMA SMK 90 menit. Ya sangat sedikit ya teman-temannya. Jadi materinya juga tidak terlalu banyak, sehingga tujuannya juga tidak terlalu banyak ya. Kalau tujuan pembelajarannya banyak, nanti materinya juga bakal banyak, dikhawatirkan tidak cukup di 2 JP. Oke, yang ketiga adalah terdapat LKPD yang relevan dengan materi yang disampaikan. LPD ini bisa dikerjakan oleh individu pribadi masing-masing, ataupun kalau teman-teman menggunakan diskusi kelompok, itu sangat-sangat direkomendasikan itu dikerjakan oleh tim kelompoknya. Nah, dari LKPD ini nanti teman-teman minta perwakilan kelas untuk maju ke depan, diskusi, menyampaikan presentasi, kemudian nanti ditanggapin oleh peserta didik lain. Wah, itu pembelajarannya sangat-sangat bagus, dan itu yang disukai oleh tim penguji kita. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan media pembelajaran, baik ICT maupun alat peraga. Jadi nggak harus ya, tidak harus menggunakan Infocus teman-teman ya, karena banyak juga teman-teman kita para guru di luar sana, khususnya di daerah 3T, di perbatasan, di pedalaman, yang nggak ada listrik atau listriknya hanya hidup di malam hari, ya tidak bisa menggunakan Infocus teman-teman, harus isi bensin dan lain sebagainya. Alternatif lain adalah menggunakan alat peraga. Kalian bisa buat sendiri ya teman-teman ya, ataupun bisa cari di media manapun seperti itu. Jadi alat peraga, contohnya kalau misalnya teman-teman menjelaskan tentang rotasi dan revolusi, bisa menggunakan globe ya. Tentu dong di sekolah itu pasti ada globe. Kalau misalnya menjelaskan tentang sistem pencernaan, bisa menggunakan torso dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman bisa buat ya, bisa buat, nanti tinggal diterangkan kepada peserta didik. Misalnya proses terjadinya air hujan, itu bisa teman-teman buat dengan menggunakan media yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak harus melulu tentang Infocus, video pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, ini juga sudah disampaikan sama banyak LPTK. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir ini teman-teman ya. Nah, ini juga yang disukai nih para dosen, para tim penilai terutama guru, adalah melampirkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pada teman-teman jelaskan ya, yang nggak terlalu banyak itu dilampirkan di halaman terakhir. Oke, di print. Kemudian kalau ada gambar-gambar di print out juga, digabungkan, bukan di print out ya, digabungkan dalam satu file ya teman-teman, karena di-upload, sorry. Digabungkan dalam satu file ya teman-teman ya. Kemudian juga lampirkan soal evaluasi. Di akhirnya itu gabungkan semua dalam satu bentuk PDF. Soal evaluasi, Bang boleh nggak pilihan ganda? Boleh. Bang boleh nggak esai? Boleh. Bang boleh isian nggak? Boleh. Dikombin lebih baik. Ada beberapa yang pilihan ganda, ada yang isian ya. Kemudian ada yang jawabannya lebih dari satu, ya kan? Itu yang ngetren sekarang ya, soal-soal seperti itu ya. Kemudian ada yang esai ya, yang perlu penalaran dan lain sebagainya. Dikombin aja, direkomendasikan, itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini intinya ya. Dan ini berdasarkan hasil diskusi kita ya, sama dosen penguji, kemudian juga sama tim penilai dari guru. Nah, teman-teman yang perlu media perangkat pembelajaran khususnya modul ajar dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, semester 1, semester 2 lengkap semua dengan CP terbaru dan pendekatan berdiferensiasi ya. Dengan revisi terbaru, teman-teman bisa langsung hubungi kelas ID ya. Nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman, kita cantumkan di sana. Oke, sekali lagi ini lengkap pakai banget dan bisa sangat digunakan untuk administrasi sekolah. Karena dengan kelas ini teman-teman bisa dapatkan semua mapel ya. Semua mapel teman-teman, semua mapel. Jadi nggak dijual per mapelnya, itu tidak ya. Jadi cukup satu beli, ini udah dapat all in semua. Nah, terakhir yaitu tentang video mengajar. Banyak banget teman-teman yang mengeluh tentang video mengajar. Bang, saya kurang, saya lebih ya. Kemudian ketika saya menjelaskan, tiba-tiba di menit ke-40-an atau ke-50-an ada yang ribut dan terdengar. Baik, kita akan jelaskan di sini teman-teman. Oke. Nah, yang pertama yang disukai dulu ya, kita disukai oleh para penguji, tim penguji, adalah video dibuat minimal resolusinya HD ya, lebih baik lagi 4K, tapi disarankan HD teman-teman. Kenapa? Karena 4K nanti wow, kapasitas
hasil rekamannya itu bakal bergiga-giga. Dan kalau bergiga-giga, ketika teman-teman upload di Google Drive ya memerlukan waktu berjam-jam juga teman-teman. Ya kalau nggak percaya dibuktikan aja ya. Tapi kami rekomendasikan HD itu sudah cukup. Karena kan juga nanti bakal dibuka melalui laptop yang ukurannya ya minimal berapa? 12 ya, 12 inch atau 16 inch. Kemudian adalah merekam seluruh aktivitas saat mengajar. Nah, Bang boleh nggak kameranya nggak gerak-gerak? Boleh teman-teman. Bang boleh nggak videonya diambil oleh teman saya? Jadi ketika saya ngajar dia ngerekam saya, ketika siswa berdiskusi dia ngerekam siswa berdiskusi, dan itu lebih baik juga teman-teman. Kalaupun misalnya nggak ada teman-teman nggak pede ketika berbicara di depan teman-teman yang lain, ya udah sendiri aja, simpan itu ya HP-nya di pojok kiri atau pojok kanan atau di tengah ya teman-teman. Yang penting semua proses pembelajaran itu terekam dengan baik. Kalau bisa menggunakan 0,5 kalau misalnya HP-nya mendukung. Nah itu bagus juga ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kurang jangan teman-teman. Lebih boleh tapi jangan terlalu kebanyakan ya. Misalnya ini teman-teman, DSD ya, standarnya kan 2 JP itu 70 menit. Bang saya kurang 10 menit, Bang saya kurang 5 menit. Nah itu kan kurang ya teman-teman ya. Kalau bisa untuk video fullnya sesuai aturan dan regulasi 2 JP 70 menit, 80 dan 90 menit. Nah seperti itu. Artinya kita nggak akan was-was lagi. Kita tidurnya bisa tenang ya teman-teman. Jadi nggak kepikiran nih apakah video saya ini diterima atau lain dan sebagainya. Jadi kan bahan pikiran, nanti sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ragu-ragu, rekam video lagi. Kalau masih ada keraguan di dalam hatinya, rekam lagi teman-teman. Nah itu, karena dengan kita memberikan yang terbaik ya kita bakal puas banget ya teman-teman. Dan ini kesempatan ya banyak diminati oleh banyak orang dan banyak ditunggu juga. Tapi teman-teman diberikan kesempatan. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Jangan ada yang mengulang lagi ya teman-teman. Kita harapkan teman-teman nggak ada yang ngulang. Oke? Kurang jangan, lebih boleh tapi tidak terlalu banyak. Nah video itu misalnya 70 menit, ya udah buat aja 70 menit. Misalnya 71, 72 boleh, nggak masalah ya teman-teman ya. Kemudian untuk video editnya ini kan rentangnya ada dari 20 sampai 30 menit. Jangan dibuat sampai 35 menit atau 32 atau 33, nggak usah. Teman-teman kan punya wewenang untuk meng-cut atau menghilangkan bagian yang kurang penting ya, atau bukan tidak penting ya. Kurang penting. Ya udah di-cut aja, disesuaikan aja 20 sampai 30 menit ya. Nah, Bang saya 25 bisa, kan rentangnya 20 sampai 30 menit. Bang saya misalnya 37, kelebihan jangan, cari lagi kegiatan pembelajaran itu yang diskusi. Nah, di-cut aja di situ teman-teman. Biar bisa menjadi 20 sampai 30 menit. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya suara guru saat menjelaskan itu terdengar jelas di kamera. Ya, jangan kebesaran suara peserta didiknya. Jadi suara guru nggak kedengaran. Jadi suara guru itu wajib terdengar dengan jelas. Nah kalau suaranya terdengar dengan jelas ya guru, tim penilai, dosen dan guru itu juga bakal merasa merasa bahagia dengan hasil kerja keras dari teman-teman sekalian. Nah kalian bisa menggunakan HP yang lain sebagai alternatif. Kalau misalnya pun nggak ada HP yang lain, teman-teman bisa pinjam dulu itu sebagai untuk rekaman ya teman-teman. Nanti tinggal pada saat edit tinggal digabungin aja ya. Ataupun misalnya teman-teman ada clip on yang panjang ataupun menggunakan Bluetooth, itu boleh juga, nggak masalah. Kemudian teman-teman ini ya tidak direkomendasikan untuk rekam video mengajar itu menggunakan HP iPhone karena sangat-sangat besar, bahkan ada yang 20 sampai 30 GB. Bayangin teman-teman, bagaimana nguploadnya itu sangat-sangat sulit nguploadnya. 4 GB aja perlu biasanya 5 sampai 10 jam. Bahkan dari pagi ketemu pagi lagi nggak ke-upload teman-teman. Ya itu, maka dari itu di awal-awal kalau sudah selesai terutama video utuh, di-upload aja video utuhnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini teman-teman ngomel-ngomelnya. Nah, ini set plan video kin kita udah siapin juga, teman-teman bisa cek aja ya. Jadi intinya seperti ini, cukup menggunakan satu HP itu sudah bisa membuat video pembelajaran. Dan kita juga nggak dipaksa menggunakan banyak kamera dan lain sebagainya. Nah, untuk video kin kemudian dan lain sebagainya yang teman-teman bisa ambil kelas ini PPG Daljab 2024. Panduannya itu juga sudah kita pandu ya teman-teman ya, atau kalian chat aja admin dari kelas ini, itu responsif banget dan fast respon ya teman-teman. Nah ini juga jangan lupa sekali lagi eksklusif giveaway teman-teman, jangan lupa ikut event ini ya, komentar terbaik dan tag 3 orang pejuang PPG lainnya. Oke, di Instagram kelas ID ya
Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu. Jika bermanfaat, sekali lagi jangan lupa like video ini dan share ke media sosial teman-teman sekalian, WhatsApp grup, Facebook grup, dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.